panas sekali nih. Biasanya nggak kayak gitu tuh. Nah, kita cari apa nih penyebabnya nih. Suhu tadi ya. Kita antisipasi dan juga kita kendalikan ya. Dan juga mendekati benda yang mencurigakan. Ya tadi ada benda timbul asap. Misalnya genset tadi itu berasap ya. Nah, ini berasap ini nanti lama-lama bisa terbakar atau meledak ya. Cepat kita cari, kita dekati, dan kita antisipasi ataupun kita kendalikan. Bisa didengar ya, teman-teman? Halo? Bisa, Pak. Bisa, bisa. Oh Bisa, iya, bisa. ya Siapa ya, bisa? oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian faktor-faktor psikokatiga adalah tenaga kerja, kemudian bahannya, dan juga alat. Jadi inilah yang menyebabkan risiko cedera dan kecelakaan ataupun fatality yang disebabkan oleh tiga komponen ini, tiga bagian pokok ini ya. Tenaga kerja misalnya, tenaga kerja ini seenaknya bekerja. Kalau bahasa Jawa itu sembrono ya, kurang hati-hati. Kemudian bahan ada bahan-bahan kimia ya, bahan-bahan kimia yang membahayakan kesehatan kita. Nah ini juga berisiko. Dan juga alat-alat yang kita gunakan untuk bekerja ini bagaimana? Apakah sudah memenuhi syarat ataukah tidak, bahkan membahayakan? Kita cek, kita waspadai, kita teliti ya, agar tidak menimbulkan suatu risiko yang membahayakan seperti cedera, kecelakaan ataupun fatality. Cedera dan perilaku berisiko, yaitu tindakan yang seenaknya dan bisa menimbulkan risiko. Misalnya tidak memakai APD ya, tidak memakai APD, tidak pakai helm. Padahal di atas kita ini banyak pekerjaan ya yang belum sempurna. Bisa juga pekerjaan itu atap misalnya, itu belum dikencengin bautnya atau apa, dan bisa menyebabkan atap tadi jatuh dan kita tidak pakai APD atau helm, kepala kita yang bisa cedera. Perilaku berisiko ini adalah mengakibatkan cedera untuk diri sendiri dan juga bisa untuk orang lain ya. Misalnya orang ada di sekitar dekat kita ya, bisa juga kena akibatnya. Perilaku yang aman adalah perilaku yang dapat menghindarkan cedera pada diri sendiri dan juga orang lain. Ini perilaku kita, perilaku pekerja. Seperti itu harus benar-benar aman. Kemudian penyebab cedera atau fatality 30% itu disebabkan oleh posisi seorang yang salah, ya, yang salah, yang tidak hati-hati, yang seenaknya sendiri. Daftar penyebab risiko, penyebab cedera membantu untuk menduga hal yang mungkin bisa terjadi
misal terhempas menabrak benda, kemudian terperangkap di dalam, di atas, atau di antara benda, terjatuh dari kerja ketinggian, menyentuh suhu yang panas. Ini semua bisa mengakibatkan cedera dan kecelakaan, bahkan fatality atau meninggal akibat dari perilaku tidak aman tadi. Kemudian di sini ada peralatan ya yang kita siapkan seperti APAR, juga full body harness ataupun safety vest, baju safety, baju rompi safety. Kemudian persyaratan keselamatan kerja. Apa sih maksudnya? Jadi pekerja harus menggunakan APD sesuai prosedur yang diterapkan di perusahaan itu. Yang sebagian besar mengikuti peraturan pemerintah. Dalam hal ini, baik pengusaha, supervisor maupun pekerja harus memahami bahwa APD digunakan untuk upaya terakhir. Upaya terakhir supaya selamat tadi ya, APD. Jadi beberapa upaya yang terakhir adalah APD. Seperti pekerjaan di ketinggian, gondola misalnya, harus pakai full body harness yang komplit, yang ada cantolannya. Dan itu kita cantolkan, kaitkan di bak ataupun box peralatan yang menggantung ataupun dikerek dari bawah sampai ke atas. Jika ada sesuatu risiko, misalnya tergelincir di tempat kerja tadi, di bak peralatan tadi, bisa selamat karena masih ada cantelan ataupun kaitan full body harness tadi. Kemudian penggunaan APD. Dimanapun, walaupun seorang direktur, jika masuk ke lokasi kerja, harus pakai APD. Ya, utamanya helm dan safety shoes. Tidak boleh tidak. Dan kita sebagai seorang HSE harus menyiapkan semua itu untuk beliau-beliau itu ya. Kita siapkan jauh-jauh hari sebelum beliau datang mengunjungi, seorang HSE harus tanggap sigap untuk menyiapkannya. APD tadi. APD yang paling dasar, yang paling utama adalah helm, topi pengaman kepala, kemudian kacamata pengaman, safety glass untuk las, gerinda, dan lain-lain. Masker dapat berfungsi sebagai pelindung hidung, penyaring udara yang dihirup saat bekerja. Juga APD pelindung wajah. Ini terutama untuk pekerjaan las dan gerinda ya. Perlu ada pelindung wajah. Kemudian sepatu boot saat hujan. Kondisi gerbang kadang-kadang banyak genangan air. Atau di tempat kerja ada genangan air. Itu diperlukan sepatu boots. Juga APD yang lainnya, body harness tadi, dan yang terakhir sarung tangan. Di sini juga ada foto-foto tentang full body harness ya, helm, sepatu safety. Kemudian juga ini cara ini
body harness ini dicantol, dikaitkan ke suatu benda agar selamat jika terpelanting atau terpleset. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah kualitas APD. APD harus berkualitas, dapat memberikan perlindungan yang cukup terhadap bahaya-bahaya yang dihadapi oleh pekerja. Harus sesering mungkin dicek, ya, dicek ketidaknyamanannya. Kemudian APD tadi juga tidak mudah rusak. Suku cadangnya mudah diperoleh. Dan ada lagi rompi APD atau safety vest, ditujukan untuk mengurangi dampak dari terjadinya kecelakaan akibat kontak dengan benda lain yang berbahaya. Maka seorang pekerja di lapangan harus memakai safety vest dengan benar. Akan dengan mudah terlihat oleh pengemudi atau operator yang berada di sekitarnya. Misalnya ada bego yang sedang bekerja, kemudian ada anggota teman kita yang pakai safety vest. Nah, operator bego tadi akan tahu, oh ya ada orang nih depan saya, depan bego ini, harus hati-hati nih menjalankan atau mengoperate bego tadi. Kemudian rambu K3 warnanya, warna merah mengidentifikasi danger, bahaya atau fire, kebakaran, dan stop. Paling sering digunakan untuk identifikasi bahan kimia cair mudah terbakar, emergency, stop, dan alat pemadam bakaran. Ya, ini diusahakan rambunya warna merah. Misal di gedung kita itu emergency exit-nya itu tolong dicat merah ya, jadi kelihatan dari jauh, oh ini yang danger nih. Jadi nanti seandainya ada apa-apa lewat di situ gitu. Kebakaran ya. Kemudian kalau di Pertamina itu ada kartu stop warna merah ya. Jadi seseorang yang bekerja membahayakan itu diberi kartu stop atau seperti kartu tilang ya, agar berhenti bekerja karena membahayakan dirinya dan juga orang lain. Saya pernah mendapat materi presentasi seorang Vice President HSE Pertamina itu, agar siapapun melakukan kartu stop ya, kartu stop, agar pekerjaan tadi tidak membahayakan jika memang keadaannya mengkhawatirkan ya. Kemudian ada helm warna putih, biasanya dipakai untuk manajer proyek, pengawas proyek, atau juga mandor atau insinyur kalau di proyek tol atau apa itu. Mereka-mereka lah yang bertanggung jawab terhadap proyek itu dan menjadikannya mempunyai kasta tertinggi dalam proyek. Kemudian helm warna biru untuk electrical kontraktor atau listrik ya, atau juga bisa site of supervisor. Ada lagi helm warna kuning digunakan oleh subkontraktor ataupun pekerja umum. Kalau untuk warna hijau adalah pengawas lingkungan.
itu umumnya memakai pengawas hijau. Di proyek-proyek seperti gedung, tol itu banyak yang berwarna kuning. Kalau di kapal itu warna hijau untuk seorang electrician atau pekerja listrik. Seperti waktu saya di PT PAL Surabaya itu mereka warnanya hijau itu pekerja listrik yang menyambung kabel-kabel di kapal itu helmnya warna biru, warna biru. Yang hijau untuk lingkungan. Nah, di sini untuk membedakan ya. Jadi oh itu orang listrik gitu. Baik, sekian paparan saya ini, materi ini tentang identitas bahasa, identitas bahaya cukup sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih. Seandainya masih kurang jelas, silakan untuk bertanya. Terima kasih. Halo, Mbak Septi. Ya, Pak. Baik, Bapak-Bapak, adakah yang ingin bertanya? Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada Pak Faisal, Pak Ferry, Pak Samsudin, Pak Erik. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Dan ada Mbak Indah. Ya, mungkin Mbak Indah ini. Mbak Indah dari mana nih? Halo, Mbak Indah. Halo Bapak, Ya, Mbak Indah bekerja atau mahasiswi atau saya masih mahasiswi Pak, mahasiswi. Di mana nih? di UNY. Oh, Jogja ya? Jember. Iya, iya. Oh, wah, mantap. Jurusannya? Jurusan administrasi perkantoran. Oh iya ya, nggak apa-apa. Kan K3 ini untuk segala jurusan ya, semua jurusan. Jadi teman-teman saya pun waktu ambil K3 ini ada yang dari listrik, ada yang dari mesin, ada yang dari kesehatan masyarakat, macam-macam. Juga ada, bahkan ada dari guru nih, guru bahasa Indonesia malah. Guru bahasa Indonesia, ambil sertifikat ahli K3. Dia S1, S1 bahasa Indonesia. Ya. Ayo Mbak, siapa tadi? Mbak Indah, apa yang belum jelas nih? Silakan bertanya. Semester berapa Mbak? Masih semester 1 Pak. Oh iya, iya. Iya, ya. Semester 1. Bagus, sudah semester 1 udah mulai dapat ilmu nih. Saya dulu belum. Kira-kira jelas Mbak Indah paparan saya? Insya Allah jelas Pak. Oh ya. Atau terlalu cepat atau gimana? Ya, ini gaya saya nih seperti itu. Mau pelan agak susah. Setiap orang punya gaya sendiri ya. Jadi sudah mengerti Mbak Indah ya tentang tadi APD, kemudian kalau bekerja di ketinggian tuh persyaratannya APD-nya harus pakai body harness ya, atau juga full body harness ya, yang dipakai di badannya ya. Atau tadi sambil buka itu materi tadi. Iya Pak, sambil buka materi. Oh iya, oke.
bagus. Oke, untuk yang lain, apakah ada pertanyaan? Ada Pak Alfurkan. Mungkin ada yang tanya gini, seandainya saya seorang HSE, bagaimana saya kepimpinan mengusulkan APD ini? Coba gimana? Pak Wansik. Horas. Pak. Bekerja di mana, Pak? Di Batam, Pak. Batam, di bidang apa nih? Crane operator. Ya, crane Crane, operator. Iya, Oh Pak. iya. Nah, ini crane operator ini kan sering melihat rompi-rompi nih yang di bawah nih. Bagaimana nih? Harus hati-hati ataukah gimana ya? Ataukah ada teman-teman yang di bawah tuh nggak pakai rompi merah atau safety vest? Ya, kadang jumpa gitu, Pak. Tergantung lokasi kita bekerjanya, Pak, perusahaan. Apalagi kan kayak di Batam kan di Sipiak lah ya. Safety itu masih Kurang masih diperhatikan. Banyak, Pak. Banyak. Kurang diperhatikan gitu. Iya, Pak. Ansik. Nah, mungkin gini perlu disampaikan ke supervisornya ya, agar ya security itu APD itu desakan penting banget gitu, karena itu bisa ke nyawa juga. Ya, jadi mungkin lewat supervisor memberi saran, tidak masalah. Kita ini walaupun bawahan ya, jangan takut, jangan segan untuk memberi saran kepada pimpinan, supervisor ataupun seorang HSE yang berada di lokasi ya. Umpamanya helm kita udah retak nih, membahayakan. Pak supervisor, ini helm saya udah retak nih, gimana? Nggak diganti nih? Gitu. Ya, jadi kita proaktif ya, banyak inisiatif, inovasi, karena itu menyangkut keselamatan ya, keselamatan kita dan juga untuk orang lain. APD sangat-sangat penting banget gitu. Ya. Jadi gimana, Pak? Bisa ada izin bertanya, Pak? Ya boleh. Ini Pak, masalah safety full body harness kan. Iya. Kalau di Batam, yang di Batam lah saya ceritakan dulu, saya belum banyak di luar kan. Yang take off-nya itu Pak, kan ada satu tuh. Satu take off-nya yang talinya untuk cantolannya kan. Padahal kalau saya waktu di training di Malaysia dulu, itu shiftnya bilang harus 2. Harus 2 take off-nya, Pak. Iya. Jadi yang benar di Indonesia ini yang kayak mana, Pak? Apa memang bisa 1, apa memang harus 2 gitu, Pak? 2. Oh. 2. Ya. Yang benar, yang bagus 2. Hanya kadang-kadang mahal ya. Jadi pakai 1 gitu. Mahal memang. Jadi pakai 1, tapi tetap ada take off-nya ya, 1 itu. Jangan nggak ada ya untuk 1 diperbolehkan apa memang karena di dimaklumi gitu, Pak? Apa memang harus 2, apa memang dimaklumi 1 gitu, Pak? Kalau di Indonesia. 1 dimaklumi ya, 1 dimaklumi. Memang harusnya 2 ya. Tapi 1 dimaklumin. Tapi dengan cara kita yang harus hati-hati. Kalau bisa kita minta yang 2 gitu loh ke pengawas itu. Tolong kalau ada yang 2. Enggak ada, cuma 1 ini. Ya, kalau enggak kamu tak pecat. Iya, kalau trainingnya di Malaysia dulu Pak, memang benar saya perhatikan memang benar harus 2. Karena memakainya itu kan ada contohnya memang yang benarnya 2 gitu. Iya, 2 lebih bagus. Kalau itu belantong itu lebih bagus, lebih enak itu. Nah inilah di tempat kita ini masih ditawar-tawar ya.
Seharusnya jangan ada itu yang jual satu itu jangan ada, harusnya dua gitu. Ya inilah susahnya. Kalau saya komitmen dua gitu loh. Saya seandainya seorang HSE di situ dua, Pak, umpamanya ke direktur, Pak dua Pak. Saya nggak berani jamin Pak. Saya lebih baik saya desain. Kalau saya nih, saya desain aja Pak sebagai seorang HSE. Saya idealis gitu loh. Daripada nyawa teman-teman itu membahayakan, saya punya beban moral gitu. Seorang HSE punya beban moral ya. Itu bukan hanya uang ya, tapi moral ini penting ya. Saya kira pimpinan dengan kita menyampaikan cara yang baik ya, dengan sopan, dengan yang elegan gitu, mungkin pimpinan akan menerima ya. Dan toh itu juga pekerjaan itu nggak semua ya, dan tertentu aja kan yang naik ke itu tuh yang ketinggian itu ya, atau banyak kalau pun di Malaysia gimana banyak ya memang harus semua pakai itu Pak kalau di sana pengalaman di sana ya karena kan pipe track dia pipe track ya memang saya perhatikan memang bagus kan istilahnya kita untuk gunanya itu satu untuk menyeberang. Kalau menyeberang dia kan kalau satu kita buka satu jadi menyeberang kita pas jatuh ya jatuh kan. Kalau nggak menyeberang memang masih bisa satu. Oh iya ya betul. Wah ini pengalaman menarik nih. Saya belum pernah nyebrang. Iya kira-kira itu contohnya Pak. Makanya pun saya masuk akal juga. Iya. Betul kalau untuk nyebrang itu ya. Jalan itu ya. Iya. Jadi satu taruh depan, terus belakang masih nyantol gitu ya. Terus kita coper lagi taruh depan lagi nyebrang jalan gitu ya. Iya. Betul. Iya. Kalau Henry kan nggak apa-apa satu kan. Henry itu aja terus satu tak apa. Oke Pak, gitu aja Pak. Pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sharingnya pengalaman di Malaysia. Berapa tahun di Malaysia dulu? Satu aja Pak, karena kurang memadai besinya. Oh iya. Nggak nyambung. Udah pengalaman di Malaysia, di negeri jiran di Kuala Lumpur atau Johor? Bintulu Pak, Sarawak, tren 9. Oh Bintulu, ya Sarawak itu, ya Kalimantan Timur itu. Iya Pak, Petronas tren 9. Oh Petronas itu, di Petronas ya. Saya pernah berlayar ke Bintulu itu sampai ke pasar Bintulu itu, ya main-main ya di pasar, main-main ke situ tuh biasa cari makanan kalau pelaut. Saya pelaut dulu gitu, iya sampai ke Bintulu. Dulu. Oke Pak, saya foto-fotonya hilang. Kalau boleh minta fotonya dong, ya. Nanti ada nomor Pak. saya itu. Saya hilang, HP saya hilang, dicopet. Akhirnya foto video di Bintulu itu hilang. Waduh, sayang banget ini kenangan indah. Sama Pak, saya pun kena notis juga di sana Pak, orang kita juga. Banyak, iya. Saya lihat banyak orang Indonesia di Bintulu. Indonesia banyak. Yang suka notis premanisme kan Indonesia juga kan. Orang Malaysia baik-baik Pak. Iya. Ya. Salam Pak. Dan nanti nyambung untuk teman-teman yang lain lagi untuk senior-senior kan. Oh iya. Oke, silakan yang lainnya. Nanti saya minta ya, itu Pak HP-nya ya. Oke Pak. Nomor HP saya ada di Pak Mbak Septi. Oke Pak, siap Pak. Ya, terima kasih. Mari, yang lain silakan. Bertanya Pak Tulis. Oh ya, Pak Erik Sonik. Ya, Pak. Dari Batam. Di Palembang Pak. Oh Palembang. Ya, kerja Pak. Di mana itu? Bagian apa nih? Bagian staf kantor sih Pak. Oh, staf kantor. Ya. Ya. Silakan. Tentang materi ini kan gondola Pak ya. Saya perhatikan tentang gondola yang rock access sama gondola keren itu kalau ketika naik itu ada minimal berat badan bagi MP tersebut nggak Pak? Atau semuanya bisa naik gitu Pak? Berat badan. Ya tentunya ada kapasitas ada ya maksimal.
Ada. Jadi seorang ini supervisor yang sudah training tentang itu pasti memperhitungkan ya. Kita perhitungkan apapun kita perhitungkan jangan sampai melebihi kapasitas ya. Karena kalau melebihi kapasitas juga nanti pasti membahayakan ya, entah anjlok apa itu tempat untuk kerja itu kotak boxnya apa itu pagar ya, pagar untuk bekerja itu. Saya kira itu penting ya, penting ya. Kapasitas itu nomor satu. Jadi gini, di segala pekerjaan, termasuk crane, itu pun juga ada kapasitinya ya, crane. Jadi yang beban yang mau diangkat berapa, kekuatan crane berapa, itu harus kita perhitungkan, ya. Diperhitungkan secermat mungkin, jangan sampai menjadi suatu kecelakaan kerja. Ya, kecelakaan kerja. Begitu, Pak Erik. Berarti memang Ya. ada hitungannya. Ya? Ada hitungannya, Pak ya. Nggak boleh sembarangan naik, Pak ya. Iya, ada hitungannya, ada maksimalnya itu ya. Iya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Yang lain silakan. Ya, untuk Pak Aul, ada yang ingin tanyakan, Pak? Untuk Pak masih Aul. belum masih dipelajari dikit-dikit sih. Oh iya, ini dengan Ya. Mas siapa nih? Dengan Mas Mas Maulana. Pak. Mas Maulana. Oh, Mas Maulana. Oh, ya Iya. Mas Maulana. Dari Panggilannya mana, Mas Mas? Aul. Oh Ya, iya, Pak. Mas Aul. Ya. Dari mana nih? Batam juga? Saya dari aslinya Kediri, sekarang di Yogyakarta, kuliah di UAD, Universitas? Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Oh, Ahmad Dahlan. Oh iya, Iya. Ahmad Dahlan Jogja ya. Oh iya. Iya, Sejak Pak. ke Jakarta ini ya. Tingkat Di berapa, semester Jogja, Pak. berapa? Semester Semester 9. berapa? Oh, 9. 9. Waduh. Skripsi dong. Iya, Pak. Iya, ya. Iya, Pak. Mau tanya Jurusannya? sebentar. Oh, boleh. Saya kan masih di semester 9 ini kan ingin mengikuti pelatihan K3. Lah, ini apakah K3 itu bebas semua jurusan? Apa nanti langsung ditempatkan apa bagaimana, Pak? Kalau sudah mengikuti pelatihan. Oke. Jadi untuk pelatihan itu semua jurusan ya. Semua jurusan. Masih mahasiswa pun boleh. Dulu anak saya masih mahasiswa itu ikut. Setelah lulus S1 baru diberikan itu sertifikatnya dari Kemenaker ya. Usahakan kalau bisa yang Kemenaker ya. Kemenaker itu yang banyak digunakan. Nanti setelah Kemenaker mau tambah BNSP juga nggak apa-apa. Badan Nasional Sertifikasi, Badan BN, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya itu suatu badan kayak BN, kayak itu kayak apa itu penanggulangan teroris atau penanggulangan bencana, gitu. Badan. Tapi kalau ini kementerian ya, kementerian itu beda ya, departemen yang ini mengeluarkan gitu. Jadi menteri, staf menteri, dirjen gitu lah yang bertanda tangan. Kemudian itu ya setelah lulus ya kita melamar ya, mencari koneksi ya, termasuk kayak gini nih, mungkin tanya punya kenalan, bikin kenalan yang banyak gitu, networking namanya ya, networking ya. Jadi memperluas jaringan, nanti ada lowongan-lowongan kita tanyakan gitu. Bahkan seperti tempat saya ini belum lama ini ada satu nih, saya udah lama minta staf yang bantu saya, tapi baru dapat kemarin itu S1 sarjana kesehatan masyarakat,
tapi sudah punya ahli K3, pengalaman 2 tahunan gitu. Nah, sekarang ikut saya. Jadi ya Oke, baik Pak. saya Yang ya gitu lowongan ya. kebanyakan yang Nah, mintanya pengalaman, Pak. kalau saya sebenarnya enggak ya. Kalau saya ya. Kalau saya enggak. Saya akan mendidik orang yang tidak berpengalaman. Itulah, Pak. Tapi Kalau job-job saya sekarang lihat banyak yang harus pengalaman. iya, itu yang nggak baik ini. Terus yang nggak pengalaman ini mau kemana? Iya, bener, Pak. Jadi dapat pengalamannya dari mana? Dari mana dapatnya? Kalau semua yang diminta pengalaman, gitu. Ya ini dilema ya bagi bangsa kita ini. Semua mintanya pengalaman. Kalau saya, waktu saya minta itu sebenarnya nggak perlu pengalaman. Yang orang baru pun saya siap mendidik gitu, melatih mendidik gitu loh. Saya itu. Oh iya Pak, Tapi saya pernah kerja di sales itu di SL Home, itu bagian apa pemasangan WiFi. Kira-kira untuk pengalaman itu apa bisa masuk di K3 juga? bisa. Sales terus sekarang sudah itu pernah jadi supervisor juga saya. Bisa. Nanti ya setelah punya sertifikat K3, ahli K3 itu juga lampirkan aja untuk melamar gitu. Ya, jadi apapun pengalaman kita lampirkan ya. Sertakan di sertifikat tadi ya, bersama dengan sertifikat K3 tadi, ahli K3 tadi. Itu akan mendapat nilai tambah ya. Ada umpamanya tadi yang polos nggak ada pengalaman sama sekali, dengan yang punya pasti yang diambil yang punya dulu. Ya kasihan yang nggak punya. Iya, Pak. Pengalaman HSE minimal 2 tahun gitu sudah. Iya nih. Nah ini gimana ya? Apa perlu ini nih? Apa itu disampaikan ke DPR, Pak. Pemda, DPR, Pemda, Iya, camat, Pak. bupati, DPRD. Ini harus ini harus ada tindakan nih dari pemerintah harusnya ikut cawe-cawe, ikut campur tangan. Tolong kalau kamu cari pekerja itu jangan yang pinter-pinter, kecuali gitu ya, kecuali yang pinter itu keluar. Umpamanya saya nih, saya ya maaf saya nggak pinter, cuma ngerti gitu ya. Makanya saya keluar gitu. Nah itu cari pengganti saya, tapi bawaan saya masih ada gitu. Nah itu memang harus ada yang pengalaman. Tapi kalau orang baru seperti saya udah ngerti, saya nggak usah cari yang pengalaman. Yang penting niat. Kalau saya niat bekerja serius, sungguh-sungguh, nurut itu. Orang bodoh nurut dari pinter, tapi orang pinter nggak nurut, waduh susah, setengah mati kita ngatur. Gitu. Itu pengalaman saya ya. Pengalaman saya ya termasuk bertahun-tahun. Kadang-kadang susah kalau orang pinter diatur, kadang ini yang ini. Karena mereka merasa pinter gitu. Saya kalau jadi bawahan, walaupun saya ngerti, saya tetap tunduk atasan gitu. Ya. Jadi gitu nanti seandainya jadi karyawan, walaupun kita pintar, jangan minterin atasan. Cuma gini, Pak, menurut pendapat saya begini. Kalau nggak dipakai ya sudah, jangan ngotot. Itu nggak disukai atasan. Umpamanya tadi, umpamanya full body harness tadi, yang hooknya cuma ada satu ya. Teratasan satu aja udah. Ya udah kita ya udah ngikut gitu. Kalau memang itu tidak membahayakan banget gitu. Kalau membahayakan sekali ya kita jangan. Kali kalau tidak harus tadi ya, tidak harus loncat-loncat, tidak harus berjalan, itu cuma dia fokus kerjanya di situ aja, ngechat tuh namanya. Di situ aja ya nggak apa-apa, satu hook cantolan tadi. Baik, mari silakan yang lain. Atau mau bagi berpengalaman boleh. Pak, ini nggak ada yang lain ya?
Ya, kalau mau boleh, mau nambahin lagi. Enggak, mana tahu ya dikasih waktu ke yang lain dulu Pak gitu. Ada satu ini tapi lari dari AHSE sih. Boleh, Pertanyaan. boleh. Apa? Barangkali saya bisa menjawab. Kalau enggak, nanti saya bantu mencari ke yang lain teman-teman saya. Ya, boleh. Ini Pak, kan masalah tadi Bapak bilang tadi bahas masalah Kemenaker ke BNSP. Kebetulan saya mau rencana terjun itu ke laut lah. Kebetulan saya punya sertifikat masih Kemenaker Pak. Keren. Kita kalau beralih ke laut nanti Pak, itu Kemenakernya diganti apa mengulang dari nol Pak BNSP-nya? Itu BNSP-nya apa Kemenaker tadi ya. Sebenarnya tidak harus sih. Yang penting di perusahaan itu tidak dari nol. Biasanya cuma refresh saja. 4-5 tahun itu refresh ya. Tapi tidak seperti awal yang ini sih yang saya ketahui gitu, di refresh paling sehari atau 2 hari gitu. Tetap ada biaya. Tapi itu tergantung tempat kerja kita. Seandainya tempat kerja kita nggak perlu refresh, ya udah pakai sertifikat lama aja, walaupun 4 tahun 5 tahun gitu. Nah itu biasanya dipakai untuk ngelamar tempat lain. Umpamanya punya saya nih 4 tahun nih, nggak saya refresh. Nah, saya mau pindah tempat lain. Nah itu tempat lain tadi tanya, mana kamu 4 tahun nggak di refresh. Nah itu. Ya. Ya biasanya ke offshore gitu Pak kan memang harus siu migas. Kalau migas saya kira ketat memang. Itu dia Pak, misalnya macam kayak punya saya Kemenaker berarti harus kita mulai dari nol lagi ke migasnya Pak gitu ya. Kalau nol sih enggak sih, saya kira ada refresh saja. Refresh coba saja. Nanti tanyakan ya instruktur di sini ada IMTC ini yang struktur migas. Saya kebetulan belum punya migas sih, baru umum. Iya Pak, sama Pak. Saya pun masih Kemenaker. Iya. Enggak, maksudnya sertifikat migas saya nggak punya, saya punyanya ahli K3 umum. Iya, saya mau tanya itu aja Pak, istilahnya kan aku memang harus tetap ngurus Pak, cuman biar tahu langkahnya. Oh gitu. Apa yang mulai dari nol, apa yang Kemenaker ini kayak Bapak bilang di replace jadi BNSP. Itu dia Pak. Kalau BNSP ujian lagi, beda lagi, ujian lagi dari awal lagi, ya. Kalau migas tadi juga dari awal lagi, umpamanya saya nih mau ambil migas, ya saya harus dari nol, tapi khusus migas, sertifikatnya nanti migas, ahli K3 migas gitu. Tapi dari nol, khusus migas, pelajarannya tentang migas-migas itu. Nggak bisa langsung saya ahli K3 umum langsung saya tukar 3 hari atau apa. Refresh nggak bisa. Ambil sertifikat migas lagi Pak. Oh gitu ya. Kalau Kemenaker kan K3 umum ya. K3 umum kan ada 2, BNSP dan Kemenaker. Yang kalau Pak Sulis tadi nyaran ke yang Kemenaker gitu. Kalau mau migas ya cari sertifikat migas gitu Pak. Jadi banyak tahapan yang banyak sertifikat yang dicari mau kemana ada lagi. Mau jadi security juga ada sertifikatnya Pak ya. Betul. Iya, memang di Indonesia banyak sertifikat. Iya. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Kapal ada sertifikat. Ya? Iya, makasih Pak infonya. Ya, gitu ya. Saya kira tadi sudah punya migas. Oh, belum. Ya, belum. Kalau belum ya itu tadi harus daftar. Kalau di MTC ini ada nih migas ya. Daftar ke MTC. Iya Pak. Ya. Kebetulan dekat rumah juga, cuman belum sempat ini karena kerja. Lu kan bisa online kalau nggak salah ya? Enggak Pak, ini kan kalau apa kayaknya harus duduk Pak. Oh gitu ya. Tapi ya, belum tahu, katanya konsultasinya ke kantor dulu Kak. Cuman kantornya jam 5, kita pulangnya jam 6. Jadi harus off dulu 1 hari Pak gitu. WA kan bisa? Iya harus di kantornya Pak itunya, pendaftaran sama konsultasinya. Oh gitu.
Oh ya harus datang ya. Biar Iya. lebih jelas. Sabtu libur. Iya Enggak, lebih Pak. baik itulah. Di Batam Sabtu hari kerja juga. Oh iya 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 ya. Ya Harus memang off 1 begitulah hari. proyek. Iya ya. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Ya sama-sama. Ini Pak Ferry Gunawan ini. Tanya apa nih? Silakan Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan. Ya, salam. Ya. Ini Pak Celestio. Ya. Untuk menjadi HSE itu selain yang sudah dijelaskan di materi, apa yang harus kita persiapkan bisa walaupun nggak langsung jadi, seenggaknya bisa mendekati HSE itu seperti apa sih Pak? Mohon arahannya gitu. Terima kasih. Oh iya. Boleh saya tanya dulu, Mas Ferry mahasiswa atau bekerja? Sudah bekerja. Sudah bekerja Pak. Hari ini kan baru bekerja Pak. Oh, tapi bidangnya bukan bukan kontraktor atau apa? Bukan pekerjaan di perkantoran ya? Enggak Pak. Kebetulan saya orang lapangan juga. Saya kan ya saya security galangan Pak. Oh, security galangan. Ya. Ya. Boleh. Jadi kan berdekatan tuh tentang aktivitas security sama HSE kan agak berdekatan sih menurut saya sih gitu Pak. Maksudnya kalau misalnya ingin orang HSE itu seperti apa sih menurut Bapak nih Pak Sulis? Mohon arahan Pak. Terima kasih. Ya sama. Ya gini Mas Ferry. Pertama harus ngambil sertifikat ya. Ikut tadi training ya. Itu nggak tahu itu 6 hari atau 7 hari. Bahkan sekarang ada 3 hari kalau nggak salah online. Ya nanti ditanyakan di MTC. Kemudian setelah itu sudah punya sertifikat itu, mudah-mudahan bisa bekerja di K3 ya. Tentunya dari bawah dulu. Mungkin disuruh ngawasi orang-orang bekerja, dia APD-nya gimana tadi ya, udah cocok belum APD yang dia pakai, umumnya tukang las APD-nya apa, tukang gerinda APD-nya apa, tukang listrik APD-nya apa. Nah dari situ karena memang diajari juga sih di training itu diajari banyak pelajaran tentang K3 itu, mulai bencana tekan pun juga ada itu, listrik, kontraktor, banyak, kesehatan yang mendekati juga, kedokteran juga ada sedikit itu, ada banyak ilmu di situ ya. Kemudian kita jika sudah menjadi seorang K3 ya bekerja dengan sesuai perintah atasan, umpamanya manajer perintahkan apa kepada kita, umpamanya suruh inspeksi, suruh ngecek, suruh apa, kita catat. Semua kita catat ya. Apa yang kita lihat kita catat. Kalau di security itu ada patroli ya. Patroli harus bawa buku, kejadian-kejadian apa, catat. Sama gitu. K3, kejadian apa, ada yang membahayakan. Kemudian laporkan jika keadaan itu membahayakan ya. Lewat HP, telepon, WA. Kalau yang penting banget langsung telepon, WA tadi ya. Api atau apa. Kalau udah api apa itu kita langsung semprot aja. Kita langsung ambil alih, semprot. Sambil berteriak, bakaran, biar yang lain tahu, membantu. Seandainya kita nggak mampu menyemprot, yang lainnya juga ambil apar gitu. Itu. Jadi itu tugas-tugas awal. Kemudian memberi briefing kepada pekerja-pekerja itu tentang keselamatan kerja, identifikasi bahaya seperti yang saya sampaikan tadi, kayak gitu ya. Kemudian nanti ada lagi membuat laporan, identifikasi bahaya dilaporkan,
checklist, ada checklistnya, dicatat, ada checklistnya, ada daftarnya, nanti ada diajarin itu oleh manajernya di atasannya, checklist yang harus dilaksanakan, ya. Kemudian nanti ada namanya HIRADISI ya, Hazard Identifikasi Risk Assessment Determine Control. Itu ada daftar, ada diajari lagi nanti. Ini ada bahaya ini, tindakannya apa, harus pakai APD apa, dan siapa yang bertanggung jawab, kemudian dievaluasi, dan lain sebagainya. Ada pelajaran itu. Ya. Itu seperti itulah gambarannya seorang HSE nanti meningkat menjadi manajer atau kepala jika sudah menguasai semuanya, ya. Kemudian nanti ada yang namanya CSMS, kontraktor safety security system, ya. Jadi seorang kontraktor harus tahu tentang sistem manajemennya security, keselamatan di suatu proyek. Ada nanti diajari juga. Dan banyak hal nanti akan diajari. Begitu intinya, Mas Ferry. Terima kasih Bapak untuk pencerahannya. Terima kasih untuk ilmunya. Ya. Terima kasih banyak. Bisa dimengerti ya? Siap. Bisa. Terima kasih, Pak. Ya, bisa dibayangkan ya. Oh, gini-gini. Ya. Baik, sama-sama. Mungkin rekan-rekan yang lain yang mau bertanya, silakan dilanjut. Ya, mari yang lainnya. Untuk yang lainnya apakah sudah cukup? Halo? Pak Wan, ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Enggak, Bu. Oke, Udah cukup pas. ya. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Jika tidak ada yang bertanya lagi, kita tutup sampai di sini ya, Pak ya. Terima kasih untuk Pak Sulistyo atas waktu dan pengalamannya, juga rekan-rekan semua yang sudah berhadir malam hari ini. Semoga ya Mbak, sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Ya, semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua ya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu Pak ya. Ya, selamat malam. Oke. Salam semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah boleh keluar teman-teman. Waalaikumsalam.